Inilah rangkaian perjalanan kami tur 3 negara melalui Travel Mahakam tanggal 22 sampai 27 Desember 2025. Berangkat hari Senin tanggal 22 Desember 2025, dini hari kita sudah sampai jam 2 pagi sekitar, kemudian di briefing ya, nanti kita akan boarding jam 4:30, kemudian pesawat akan berangkat jam 5:10. Setelah di briefing, kami masuk ke gate masing-masing dan tidak lupa juga ke imigrasi dulu. Kelompok tur di tanggal ini dibagi 2 pesawat, yang satu lagi akan berangkat 1 jam kemudian setelah kami. Kita cuma punya jatah 7 bagasi carry-on, jadi kalau mau ada bagasi yang berbayar kita bisa tambah lagi. Nggak lupa kita makan dulu, makan dengan biaya sendiri ya sarapan, karena takutnya masuk angin nanti di pesawat. Karena sampai di Malaysia kita akan langsung jalan-jalan. Boarding time sudah tiba nih karena para petugas atau pramugari dan para pilotnya sudah bersiap-siap. Kita pun akan masuk ke dalam pesawat melalui lorong ini. Kami sendiri kebanyakan anak-anak ya, karena ini ada 3 anak kami dan juga ada 2 ponakan. Jadi untuk tur kali ini ya ngemong gitu. Hal perintil namun penting yang perlu dipersiapkan juga adalah colokan kaki 3, karena di Singapura dan Malaysia biasanya untuk cas HP atau colokan-colokannya itu kakinya 3, tidak seperti di Indonesia 2 kaki. Ada baiknya juga kita membawa payung atau jas hujan sekali pakai ya, karena kadang tiba-tiba panas sekali atau hujan gerimis dan hujan besar. Nah, saatnya pesawat lepas landas ya, jadi ini pemandangannya bagus sekali selama kita berangkat. Pokoknya awannya itu sangat menyegarkan mata. Walaupun ngantuk, aku sampai nggak tidur ya, karena benar-benar indah sih awan-awannya itu berubah-ubah. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kuala Lumpur membutuhkan waktu 2 jam. Jadi kita ada di dalam pesawat selama 2 jam. Dan akhirnya landing deh. Kita landing pukul 8.22 waktu setempat pagi hari. Tentu saja kemudian kita keluar dari pesawat, dan kalau punya bagasi, ambil bagasi. Kalau enggak ya langsung aja ke tempat imigrasi. Kami sengaja nggak bawa stroller sih, kayaknya bocil 2,5 tahun ini lagi senang-senangnya jalan, lari, explore gitu-gitulah. Nah kalau dia lagi capek ya kita gendong mau nggak apa-apalah sekalian olahraga. Bandara Kuala Lumpur sangat luas juga ya teman-teman, jadi kita harus jalan kaki lumayan jauh. Tapi tenang aja, banyak jajanan ya di sini ya, maksudnya banyak toko-toko. Dan akhirnya kita sampai di imigrasi, kemudian setelah cap-cap paspor atau scan paspor, kita keluar dari imigrasi dan kali ini kita akan langsung naik bis. Kita menuju ke bawah dan kita akan naik bis. Ternyata bisnya sudah standby ya teman-teman, jadi ini semua sudah diatur oleh Mahakam Travel. Dan kami agak belakangan jadi duduk agak hampir di belakang, tapi fun juga kok. Adik kakak saling duduk bersebelahan. Mungkin kalau di rumah suka berantem, kayaknya dalam perjalanan ini mereka harus akur ya. Dan kami langsung disambut oleh tour guide dari Malaysia. Jadi nantinya di setiap negara akan ada tour guide yang memberikan informasi, menceritakan sejarah, dan menghibur kami di bis. Sekitar jam 12 siang lebih kami makan pertama kali di negara Malaysia. Di sini makannya memang bukan yang restoran-restoran mewah ya tentu saja, tapi ya cita rasanya oke kok, cukup masuk ya di lidah orang-orang Indonesia. Karena mengikuti jadwal, tentu setiap kegiatan, makan, berwisata, atau apapun itu harus ada waktunya. Dan setelah makan, hal pertama yang kita lakukan adalah mengelilingi daerah Putrajaya. Putrajaya adalah ibu kota administratif sebagai pusat pemerintahan kota Malaysia. Jadi di sini memang banyak sekali gedung-gedung kementerian. Kemudian di sini dibangun danau buatan juga dan juga ada ikon-ikon masjid dan dibuat dengan nuansa yang hijau atau ada penghijauan di sini. Jadi kotanya memang kota yang terbersih di
Malaysia dengan dibangun juga 9 jembatan. Nah, yang kita lihat ini adalah masjid yang warna krem ya, yang seakan-akan mengapung, tapi dia tidak mengapung sih. Dan gedung yang berkubah hijau itu adalah gedung kementerian. Singgah di tempat ini tentunya hanya akan berfoto dengan background masjid dan gedung-gedung tersebut, karena memang tidak terlihat banyak wisata yang bisa dikunjungi di sini. Akhirnya kita pun di drop di tempat ini oleh bisnya, dan tentu saja kita harus berfoto-foto dulu ya di tulisan besar-besar ini yang bertuliskan Putrajaya. Terus terang cuacanya sangat panas ya, panasnya panas terik, jadi berfoto pun pengen senyum kayaknya susah juga ya, dan kita nggak mau berlama-lama. Setelah foto-foto kita cari tempat yang agak-agak adem di taman-taman di seberang itu. Memang di daerah sini terlihat lebih rapi ya daripada daerah-daerah lain di Malaysia. Ya mungkin seperti daerah di Jakarta juga yang SCBD dan lain-lain. Setelah puas berfoto-foto dan duduk-duduk sejenak dan juga melihat pemandangan di sekeliling, kami sambil menunggu bis untuk datang kembali menjemput kami. Setiap turun di satu tempat wisata, kami hanya diberi waktu sekitar 20 menit, kadang 30 menit, kadang 40 menit. Dan akhirnya kami kembali ke bis dan kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Malaka. Tibalah kami di Malaka sekitar pukul 4 sore. Dan di sini memang ikon-ikonnya adalah bangunan gereja, juga gedung-gedung peninggalan Portugis dan Inggris. Kami hanya punya waktu sekitar 30 menit ya di tempat ini. Selain berfoto-foto, tentu saja pilihan-pilihan lainnya adalah beli souvenir, juga jajan kuliner-kuliner yang cukup enak-enak di sini. Untuk naik perahu menyusuri danau membutuhkan waktu sekitar setengah jam, jadi kayaknya memang tidak mungkin ya. Malaysia sendiri terdiri dari 14 negara bagian. Kalau kita ya seperti provinsi lah ya kalau di Indonesia. Dan di sini ada pemerintahannya sendiri, sultannya atau rajanya, kayak gitu-gitu. Jadi memang harusnya bisa tertata dengan rapi karena nggak hanya satu presiden yang mengurus semuanya itu. Bangunan di sekitar Malaka ini, kalau yang berwarna merah-merah itu biasanya peninggalan Portugis. Tapi kalau yang berwarna putih itu biasanya peninggalan Inggris. Dan negara Malaysia ini memang menjadi negara Islam itu bukan keinginan mereka sendiri, tetapi diwajibkan oleh negara Inggris. Karena kalau mau bebas dari penjajahan negara Inggris, salah satu persyaratannya adalah mereka harus menjadi negara Islam. Untuk jajanan atau kuliner di sini ya mirip-mirip seperti di Indonesia, tapi modifikasinya juga banyak ya. Misalnya cendol tuh nggak cuma cendol doang, tapi ada modifikasi lainnya. Untuk trip ke luar negeri, sebaiknya kita sudah menukarkan mata uang negara yang akan kita tuju, supaya kita bisa langsung jajan atau belanja dengan mata uang di sana. Jadi kita tidak repot-repot lagi cari-cari money changer. Bunga-bunganya cantik banget nggak sih? Jadi menambah keasrian kota ini. Ini adalah perahu untuk menyusuri sungai di sini. Dan kalau kita mau belanja oleh-oleh bisa juga di Lulala. Di sini cukup besar tapi agak mahal katanya. Karena sudah sore tentu saja tidak panas terik seperti tadi ya. Kalau lagi free time seperti ini kita pastinya berpisah ya dengan anggota tur yang lain tadi yang satu bis, karena kita memang belum kenal, ini hari pertama, jadi ya kita rombongan kita sendiri aja. Di Malaysia sendiri terdiri dari 3 suku bangsa ya yang diakui di sana, yaitu bangsa Malaysia sendiri, bangsa Cina dan juga bangsa India. Mereka itu memang benar-benar dari dulu sudah ada di Malaysia. Kalian mau cari cemilan, oleh-oleh, cendera mata, pakaian, atau apapun ada ya di daerah sini. Yang penting pastikan saja uangnya cukup dan juga bagasi cukup. Tapi hanya sekedar window shopping, jalan-jalan keliling-keliling itu juga sudah lumayan asik kok. Karena kalau kita kebanyakan jajan, nanti saat waktunya tiba makan yang jam makan, kita jadi kekenyangan. Karena kalau ikut tur untuk makan 3 kali sehari sudah ditanggung
dari biaya yang kita bayarkan. Anak-anak tentunya suka melihat yang warna-warni atau juga yang manis-manis. Biasanya beli satu aja saling coba, karena kalau masing-masing beli juga belum tentu habis. Dan roti-roti seperti ini juga sangat menggoda. Dari tadi lihat banyak buah kelapa dan akhirnya beli kelapa yang sudah di-pack seperti ini saja. Ini pun sangat menyegarkan. Dengan jalan-jalan seperti itu saja nggak terasa 30 menitan sudah hampir berakhir. Jadi ya kita habiskan saja waktunya untuk melihat bagian-bagian yang lain. Ada beberapa bangunan-bangunan peninggalan penjajah yang masih sangat dijaga, jadi mereka sangat konservatif dan ini justru dijadikan sebagai bukti-bukti sejarah yang sangat menarik. Terdapat juga beberapa bangunan yang memang masih aslinya sejak tahun penjajahan. Masih ada yang mau jajan lagi, jadi ya udah jajan aja. Melihat anak-anak senang, tentunya orang tua juga senang. Apalagi yang paling kecil ini, lihat aja ada mainan, pingin beli aja. Ini adalah replika kapal pinisi Portugis. Kemudian jam 6 kurang sore hari waktu setempat, kita menuju ke pasar. Dan di atas pasar sini, kami makan malam ya, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke hotel di Johor. Di sini pun makanannya cukup cocok ya untuk lidah orang Indonesia. Dan kemudian kami naik bis kembali pergi ke Johor dan kami menginap di Hotel Grand Sentosa. Dan kami tiba pukul 11.30 malam waktu setempat kira-kira. Malam ini harus benar-benar istirahat nih, karena besok akan bangun pagi lagi dan kita akan menuju ke Singapura. Setelah bangun di pagi hari, akhirnya kami siap-siap mandi-mandi dan sarapan dong tentunya. Karena memang wajib ya itu, kalau enggak kita bisa oleng di jalan. Setelah sarapan dan sudah packing sebelumnya tentunya ya, kami letakkan koper-koper kami di bis. Karena kami akan menempuh jalan darat dong selama tur 3 negara ini. Dari Johor ke Singapura membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya dengan jalan darat dan melewati jembatan penghubung di atas laut. Tentu saja kita juga perlu mengeluarkan paspor karena akan dicap paspor kita di imigrasi Malaysia dan juga di imigrasi Singapura. Kalau jalanan macet dan padat, tentunya kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk menyeberangi jembatan ini. Kelihatan ya banyak truk kontainer yang melewati jembatan ini mungkin untuk distribusi barang-barang. Dan memang juga banyak warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura. Tentu saja karena gajinya pastinya lebih menjanjikan dibanding di Malaysia. Itinerary kami hari ini sedikit berubah. Harusnya menuju ke Jewel Changi dulu, tapi sekarang kita langsung menuju ke USS alias Universal Studios Singapore. Kami tiba di sini jam 11 lewat waktu setempat siang hari. Jatah waktu di sini pun nggak akan lama-lama ya, hanya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Jadi paling nggak ya hanya foto-foto tuh di Universal Globe-nya itu. Singapura memang menjadi negara tujuan liburan yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai mancanegara. Wilayah negaranya pun tidak luas ya, hanya mungkin seluas Jakarta kurang lebih. Bisa kebayangkan, jadi memang penduduk di sini juga tidak terlalu padat. Cuaca saat ini pun tergolong juga masih sangat panas terik ya. Jadi untuk berfoto-foto kelihatan terang dan jelas, tapi memang menyilaukan mata dan kalau nggak pakai topi bikin pusing kepala. Untuk masuk ke wahana Universal Studio sendiri seperti Dufan ya, kalau di Jakarta itu sekitar 900-an ya teman-teman. Dan ini bisa juga dibeli di Traveloka. Tapi kalau kita nggak ada waktu untuk masuk ke dalam. Akhirnya setelah di-announce oleh tour leader untuk kembali berkumpul ke bawah, ya kita tunggu ke bawah ya sambil beli minuman jus yang pakai mesin ya, namanya iJuice. Kemudian kita naik bis lagi dan menuju Gardens by the Bay. Di sini ada lampu-lampu yang kalau
Di atas jam 7 malam dia akan menyala ya. Dan itu cantik sekali. Tapi kalau siang-siang seperti ini ya kelihatan rangka-rangkanya aja. Dulu tahun 2018 kami juga sudah pernah ke sini bersama anak-anak waktu masih kecil-kecil, dan itu kita menyaksikan lampunya nyala-nyala. Memang bagus, tapi kebetulan kondisinya agak hujan waktu itu. Jadi memang ya untung-untungan ya wisata pun kadang-kadang kita bisa mendapatkan momen yang terbaik, kadang juga enggak. Di sini sebenarnya makan siang sudah terlewat jauh ya, karena kan jadwalnya diubah, tapi mungkin memang biar sekalian, dan kami nunggu lagi bis untuk menjemput kami, dan kami pergi ke Changi Airport untuk melihat Jewel Waterfall. Kami tiba di Changi Airport jam 1 lebih ya, siang hari, dan memang udah lapar kan harusnya, tapi memang kami mengikuti jadwal aja. Dan di sini masih panas terik juga. Jadi di dalam mall ini atau di dalam gedung ini tuh rasanya adem. Jewel Waterfall memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi dia itu seperti air terjun buatan gitu ya. Tengah-tengahnya tuh bulat seperti itu. Pokoknya ya bagus sih, kayak air terjun dari surga gitulah ya. Kita bisa melihatnya dari berbagai sisi, dari lantai yang ini atau naik lagi ke atasnya atau ke atasnya lagi. Dan ada juga bagian yang berbayar di lantai paling atas. Tuh, cantik banget kan memang air terjunnya. Kalau dibandingin sama air terjun natural, kira-kira bagusan mana ini teman-teman? Ada keretanya juga ya di atas, bisa melintas di situ. Ya, pokoknya kalau baru pertama kali kesini lihat Jewel Changi di airport ini, kayaknya amazed banget. Tapi mungkin kalau udah kali kedua atau beberapa kali berikutnya ya udah biasa aja sih, karena memang buatan manusia. Karena masih ada sisa waktu, akhirnya kita pakai untuk ke lantai paling bawah. Di sana kayaknya ada jajanan-jajanan yang harganya agak sedikit murah dan lengkap. Ada buah-buahan, ada ubi juga loh, kayak ubi Cilembu gitu. Dan juga cemilan-cemilan yang lain sih, kayak ciki, coklat, permen, dan lain-lain. Dan sepertinya beli jajanan memang sangat perlu ya kalau untuk ikut tur seperti ini, karena di dalam bis kadang kita juga kelaparan dan gak mungkin kita minta turun beli jajan buat diri kita doang. Setelah selesai makan siang di Singapura, kita makan sekitar jam 3-an sore ya. Itu jauh banget kan dari jam 12, makanya cemilan itu sangat butuh. Dan kita kembali lagi ke bis yang akan membawa kita ke objek paling utamanya Singapura, yaitu Merlion. Menyeberang jalan di Singapura sangat teratur ya, jadi kita harus mengikuti rambu yang ada. Dan mobil-mobil di sini juga tidak melaju kencang. Akhirnya kami kembali naik bis dan menuju ke Patung Singapura. Yang kita lihat ini adalah bangunan hotel ya teman-teman. Jadi ada 3 gedung dan di atasnya ada kolam renang. Ini adalah ikon juga yang sangat terkenal di Singapura setelah Merlion. Ada sekitar 2.500-an kamar loh di gedung tersebut. Di sini kita juga bisa naik perahu yang mengelilingi sekitar Marina Bay. Nah, itu dia teman-teman, patung singa yang ikonik di Singapura. Patungnya warna putih dan memancurkan air. Kadang-kadang orang iseng berfoto di sini seperti sedang menelan air dari singa tersebut. Semua orang yang kesini bisa dipastikan akan berfoto di tempat-tempat ini dengan berbagai gaya dan berbagai angle. Setelah itu saatnya kami kembali ke bis dan kami akan pergi ke Chinatown untuk membeli oleh-oleh dan souvenir. Oleh tour leader kami langsung ditunjukkan sebuah toko yang memang menjadi langganan ya untuk para wisatawan dari Indonesia. Di sana penjualnya bisa bahasa Indonesia, terima uang rupiah, terima uang ringgit, terima uang dolar, dan juga pilihannya banyak dan lebih murah dari toko-toko lainnya, dan juga bisa ada bonus. Setelah berbelanja oleh-oleh dan juga jajanan, kami kembali ke bis dan kami akan kembali melakukan perjalanan dari Singapura ke Kuala Lumpur. Kami juga makan malam ya di perbatasan antara Singapura dan Kuala Lumpur, tapi ini sudah di daerah Kuala Lumpur. Sampailah kami di sebuah hotel yang bernama Tidu dan kami beristirahat di sini selama 2 malam di Kuala Lumpur.
Tentunya kita harus memanfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin ya, karena besoknya akan kegiatan lagi, kegiatan lagi. Dan pagi hari setelah kami bangun pagi, tentunya kami siap-siap dan juga sarapan, karena kami akan melanjutkan wisata kami hari ini di Kuala Lumpur. Naik bis lagi nih, dan di Kuala Lumpur di hari yang ketiga ini, kita pertama kali akan mengunjungi Istana Negara, Istana Negaranya Malaysia ya. Jadi kadang-kadang raja juga ada stay di situ. Katanya kalau benderanya berkibar berarti rajanya sedang ada di situ. Tapi di sini tidak banyak yang bisa dilihat, hanya istananya di gerbangnya ya. Juga ada kuda-kudanya dengan panglimanya dan memang cukup luas sih tempatnya. Tapi panas banget ya karena tidak ada tempat berteduh. Memang tempatnya plong gitu aja. Habis itu kita balik lagi ke bis dan kita akan menuju Petronas alias Menara Kembar di Kuala Lumpur. Ini sangat terkenal ya. Kegiatan di sini tentunya juga berfoto-foto dan kita bisa masuk loh ke dalam gedung Petronas itu karena di situ ada mall yang cukup besar. Juga di sini ada Petroscience seperti taman pintar gitu ya kalau di tempat kita, dan juga ada perusahaan-perusahaan di sini. Jadi ada karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini. Dan yang mendirikan Menara Kembar ini bukan orang Malaysia, tetapi mereka ambil tender dari Jepang dan Korea. Jadi satu bangunannya dibangun oleh Jepang dan satu bangunannya lagi dibangun oleh Korea. Setelah puas window shopping dan memang waktunya juga terbatas, kita balik lagi nih ke bis. Kita tinggalkan dulu Petronas ini untuk sementara waktu. Dari sini kita akan menuju Chocolate Kingdom. Jadi kalau yang terkenal di Malaysia itu biasanya adalah Berils ya namanya. Itu coklatnya enak. Tapi mereka mengeluarkan produk baru lagi, Belis namanya ya kalau nggak salah. Dan di sini memang masih tertutup. Jadi tokonya tuh kayak seperti masih gudang atau pabrik gitu. Dan juga tidak boleh foto atau video. Dan ini izin dulu sih kemarin minta foto atau video sebentar. Coklat di sini terbuat dari 70% kokoa, jadi sangat pure ya, murni, dan memang rasanya enak banget sih, tapi harganya juga agak mahal karena termasuknya premium. Setelah beli coklat, saatnya kami menuju Genting Highlands. Ini dia yang ditunggu-tunggu karena kita mau naik gondola. Naik gondola ini bayarnya Rp150.000 ya kalau dirupiahkan. Kalau kita mau jalur cepat, ada lagi tambahan sekitar 52 ribuan lah. Jadi ini express pass gitu ya. Dan kita pakai cara yang itu karena waktu kita kan terbatas. Nggak mungkin dong kita ngantri-ngantri sejam, 2 jam dan lebih gitu. Hanya untuk foto-foto di atas sana. Untuk satu gondola ini bisa menampung kurang lebih 10 orang ya. Jujur ini lebih asik sih daripada kereta gantung di Taman Mini. Karena lebih besar, kacanya juga lebih jelas untuk melihat pemandangan. Dan pemandangannya juga tidak membosankan ya. Bisa dibilang worth it lah naik kereta gondola ini. Selain dari pemandangannya yang indah, juga hawanya yang adem. Dan gondolanya pun bersih, nyaman untuk dinaiki jadi tidak berasa menakutkan. Di atas kami akan turun sebentar dan kami akan berfoto-foto saja dengan background gondola-gondola yang sedang berseliweran. Di sini pun banyak sekali penjual makanan ya, pokoknya kayak di mall juga lah. Sampailah kita di spot foto-foto di atas. Ya, di sini ruangan terbuka dan banyak sekali gondola-gondola yang lewat. Jadi di sini memang tempat yang bagus untuk foto-foto, asalkan angle-nya tepat ya. Setelah foto-foto, kita balik lagi naik gondola dan tiket yang tadi dibeli itu sudah tiket untuk pulang pergi. Setelah turun, kita akan mampir ke Genting Premium Outlet. Jadi di sana tuh seperti ya premium outlet yang ada di Karawang atau di BSD, ya jual produk-produk branded dengan harga yang agak miring. Di sini sih terserah ya mau belanja atau enggak, lihat-lihat juga nggak apa-apa karena ya beli belanja barang-barang branded dimanapun ada sih. Setelah itu kami kembali melanjutkan perjalanan dan kami makan siang dulu ya di suatu tempat yang ya cukup unik dan estetik. Tempat ini kayaknya biasa dijadikan tempat untuk mengadakan resepsi pernikahan. Jadi hiasan-hiasannya sudah ramai seperti ini. Dan makanannya pun juga sangat banyak ya, menunya juga cukup enak. Setelah mencoba beberapa masakan di negara-negara asing ini, sepertinya ya masih mirip-mirip Indonesia ya.
dan masih masuk di lidah kita, bisa dibilang enak juga. Setelah itu kami lanjut ke local products. Jadi di sini menjual makanan-makanan khas Malaysia dan di sini bisa buat oleh-oleh juga ya. Dan memang harganya juga ya standar-standar aja sih. Setelah itu kami lanjut berwisata ke Batu Caves. Di sini seperti gua ya. Gua yang dibuat untuk pertapaan dan tapi memang cukup indah. Cuman sayangnya patungnya sedang direnovasi pada waktu itu. Kami sekeluarga naik ke atas sana ya, ke tangga-tangga yang warna-warni itu. Katanya dibilangnya tangga rainbow gitu. Dan kami memang suka sekeluarga itu petualangan hal-hal yang kayak gini-gini. Memang capek tapi seru sih. Di dalamnya terdapat beberapa patung-patung sesembahan ya, karena tempat ini memang tempat untuk berdoa atau sembahyang. Di sini pun dijual souvenir dan aksesoris yang bisa kita beli, juga kembang-kembang atau bunga-bunga untuk para dewa-dewa yang mereka sembah. Kayaknya nggak semua grup kita ya naik ke atas, kayaknya cuman kita doang deh, karena nggak ketemu sama yang lain sih. Ya mungkin kurang menarik sih bagi sebagian orang karena ya cuma gini-gini aja. Setelah dari Batu Caves, kami lanjutkan kembali perjalanan kami ke hotel untuk beristirahat, masih di Tidu Hotel. Dan untuk makan malam nanti akan disediakan nasi box, bisa makan di kamar atau di mana aja terserah. Dan malam ini banyak free time ya, jadi boleh ke Bukit Bintang, boleh kemana aja kita mau, masih ada waktu. Malamnya tentu saja istirahat. Pagi ini kami bangun agak lebih pagi, siap-siap lebih pagi karena bis akan berangkat menuju Thailand jam 5. Karena perjalanannya membutuhkan dari Kuala Lumpur ke Thailand itu sekitar 7-8 jam. Dan kami makan siang dulu ya di CTC. Kami dapat kupon makan dan bisa pilih gerai mana saja membayar dengan menggunakan kupon tersebut. Setelah makan siang, kami menuju imigrasi Malaysia untuk cap paspor. Dan kami tentunya masuk ke imigrasi Thailand ya setelah itu. Setelah imigrasi selesai, satu bis ini, dan kami lanjut lagi dong perjalanan. Dan dari sini kami mulai dipandu oleh tour guide dari Thailand, orang lokal Thailand. Wisata pertama yang kami kunjungi di Thailand adalah Wat Rong Kun. Ini juga seperti tempat ibadah ya, warnanya rata-rata putih seperti ini. Dan memang yang ini agak kecil, tapi kalau yang di daerah Bangkok sana tentunya lebih besar. Kemudian kami lanjut belanja produk-produk herbal khas Thailand ya, untuk pengobatan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Namanya Irawadi. Di sini misalkan minyak-minyakan, lotion juga ada. Kemudian ya rempah-rempah, bisa untuk pernafasan dan lain-lain. Dari sini kami lanjut dibawa ke tempat oleh-oleh dan souvenir yang berupa makanan dan cemilan. Namanya Thanyada. Ada kacang, biskuit, coklat, permen, sabun, dan lain-lain. Dari oleh-oleh makanan ini lanjut lagi bisnya. Bawa jalan kita masih namanya tokonya Thanyada juga, tapi bagian ya kaos-kaos ya, pernak-pernik, tas-tas, kemudian aksesoris, magnet, gantungan kunci, seperti itu. Hari ini kayaknya benar-benar full belanja. Habis itu lanjut lagi nih perjalanan kita menuju hotel di Thailand. Namanya Hotel ATK. Malam ini kegiatan kami adalah jajan atau makan sendiri ya, tanpa budget yang dari tour and travel. Jadi kita akan makan dan jajan di Pasar ASEAN. Dan itu adalah free time kami juga. Setelah dapat kunci kamar hotel masing-masing, kami taruh-taruh barang dan kemudian kami langsung tuh naik angkot ke Pasar ASEAN bareng-bareng. Satu orang kena 20 baht dan satu angkot itu bisa menampung kira-kira 10 orang. Di Pasar ASEAN juga kayak pasar malam gitu sih. Jadi ada makanan-makanan, jual pakaian-pakaian, dan juga buat mainan anak-anak banyak ya. Bagusnya lagi di sini juga terima QRIS ya rata-rata. Jadi kita bisa pakai handphone aja lah, scan barcode. Makanan di sini lumayan menarik, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Kita bisa nyoba segala macam yang cocok di lidah kita juga. Tapi kalau yang mentah-mentah ya tergantung.
Setelah itu kita balik lagi ke hotel ya, naik angkot dan kita istirahat lah tentunya karena besok masih ada kegiatan lagi kan. Akhirnya sampailah kami di hari kelima. Sebenarnya ini hari terakhir sih karena hari keenam itu cuman pulang doang naik pesawat ya dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Kita sarapan dulu tentunya dan tadi sudah packing semua barang. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Pingin sebenarnya review-review hotel tapi kayaknya waktunya nggak memungkinkan dan malu juga sih sama yang lain. Tapi overall hotel di sini sangat nyaman dan juga kamarnya luas. Pemandangannya juga oke. Setelah menyerahkan kunci hotel, saatnya kita check out. Bye-bye Thailand. Karena hari ini memang masih jalan-jalan, cuman memang sorenya kita akan langsung ke Bandara Kuala Lumpur untuk pulang ke Indonesia dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang di dalam bis. Wisata pertama yang kami kunjungi adalah Changpuak Camp. Di sini kita bisa lihat gajah dan juga binatang-binatang lain ya. Pingin sih kayak naik di atas belalai gajah, tapi pas mau naik tuh gajahnya malah lagi pergi. Dan ini memang cuacanya hujan-hujan gitu ya. Nah, inilah gajah yang bisa buat foto sambil naik di belalainya atau peluk gajah. Pas di sini kita nggak tahu kalau gajah yang ini yang buat seperti itu, tapi pas kita udah tahu ke sana lagi ternyata gajahnya lagi pergi. Ya, akhirnya di sini kami cuman jajan-jajan aja, beli minuman, makanan, cemilan, tisu basah, sambil ngeliatin orang yang naik gajah di atas gajahnya ya. Ada tempat duduknya. Kalau yang itu agak mahal sih, 700 baht satu orang. Tempat kedua yang kita kunjungi di hari kelima ini adalah Sleeping Buddha. Karena di sini tempat sakral, jadi dianjurkan untuk tidak berpikir atau berbicara yang negatif-negatif atau yang tidak baik ya. Karena itu bisa berbalik pada kita sendiri. Tapi memang bener loh, ada testimoni nih yang di satu bis dia udah pernah ya ke tempat seperti ini, foto-foto dan lain-lain sebagainya karena memang ya pecicilan dan ngomong-ngomong yang bercandaan gak jelas gitu. Tiba-tiba semua foto dan video yang ada di HP-nya tuh semua datanya hilang. Ya percaya gak percaya sih, tapi ini dia ngomong sendiri loh. Jangan lupa makan es krim cempedak di tempat ini. Ternyata ya enak sih. Dari Sleeping Buddha, kami melanjutkan perjalanan lagi naik bis dan hujan mulai turun sih. Tujuannya untuk makan siang di sini, jadi di pinggir jalan gitu. Makanannya juga oke dan minuman yang disuguhkan adalah Thai tea dan green tea. Khas Thailand banget. Coba kalau beli di Dum-Dum udah berapa coba? Sekitar 25 ribuan ya satu gelas. Habis itu kita beli cemilan lagi buat di bis ya, sambil nuker uang pecahan sih. Dan kemudian kita menuju pantai Samila. Pantainya cukup bersih, pasirnya juga warnanya agak putih. Dan di sini ada ikon Putri Duyung yang cukup terkenal. Tapi karena hujan, agak deres juga dan angin juga, jadi nggak semuanya turun. Ternyata di sebelah sini ada lagi spot foto Putri Duyung yang lucu. Setelah 1 jam bermain di pantai, akhirnya saatnya kita kembali ke bis. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Bandara Kuala Lumpur. Demikianlah trip kami selama 6 hari 5 malam, tapi fullnya 5 hari sih ya, karena hari terakhir itu hanya untuk perjalanan. Nanti dari Thailand sini ke Bandara Kuala Lumpur membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Dan itu saatnya kami tidur ya. Kami akan tiba di Bandara Kuala Lumpur kira-kira jam 4 pagi. Itu sih jadwal yang normalnya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Kapan-kapan kita akan share video-video mungkin yang lebih menyenangkan lagi. Bye. Thank you for watching.